Shalom semua Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam ini. Dan saya percaya kita akan semua diberkati, ada cara pandang baru, ada pola pikir berbeda, dan ada kesembuhan, ada kelepasan. Dan saya akan bagi sebuah firman yang saya sendiri sudah saya renungi selama 2 minggu ini. Kalau dulu saya per hari baca per pasal, tapi satu hari ini saya belajar untuk menghidupi firman itu jadi kehidupan dan menjadi sebuah tema dalam kehidupan saya. Dan saya berikan khotbah malam ini dalam 25 menit ke depan adalah rumah doa yang berjalan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 56 ayat 6 sampai ke 7. Kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab atau lewat handphone, saya bacakan Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya dan berpegang pada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah sebuah firman Tuhan yang Yesus pakai ketika dia melihat dalam konteks waktu itu dalam perjanjian baru, dia melihat bahwa rumah Allah yang seharusnya menjadi rumah doa itu menjadi sarang penyamun. Kenapa? Karena waktu itu latar belakangnya menurut para penafsir dan komentator Alkitab, sebenarnya itu tempat yang dikuduskan untuk Tuhan. Dan di dalam tempat itu ada pelataran. Nah, di pelataran ini banyak para penukar binatang jual beli di situ. Semua untuk menukar jual belikan. Nah, di situ ternyata menurut para ahli ketika mereka datang ke tempat itu, di situ ada para pedagang yang sudah disiapkan. Mereka kerjasama dengan imam-imam yang ada waktu itu di apa namanya di Bait Allah waktu itu, dan imam-imam ini sudah kerjasama. Dan ketika ada korban yang orang bawa dari luar Bait Allah waktu itu Bapak Ibu, ketika untuk menerima waktu itu, dan apa yang terjadi, mereka sudah kongkol gini sama bilang kalau binatangnya ini ketika ada orang-orang yang mau menyembah Tuhan bahwa korban ada kekurangan-kekurangan ini. Dan sehingga para pedagang yang ada di dalam Bait Allah, baik mulai dari burung tekukur, burung merpati dan semua kambing, domba dan lembu, itu mereka menyiapkan terbaik. Karena apa? Sudah sekongkol untuk dapat untung. Ketika orang yang dari jauh, karena orang Israel yang diaspora datang menyembah, itu biasanya setahun satu kali atau dua kali, binatangnya ada cacat, kalau kita baca di Imamat, itu tidak bisa dibawa. Dan akhirnya mereka harus beli binatang yang terbaik, dan harganya dibuat naik. Sehingga Yesus berkata ini sarang penyamun. Kenapa Yesus marah di situ? Karena rumah Allah seharusnya itu jadi tempat penyembahan. Nah, aplikasinya apa buat kita memang walaupun ini konteks ayat perjanjian lama. Kenapa? Karena kita sekarang ini adalah rumah doa yang berjalan. Amin. 1 Korintus 3:16 berkata bahwa kita adalah bait Allah, di mana roh Allah itu tinggal. Nah, kata bait Allah itu temple. Dan dari bahasa Yunaninya diterjemahkan di mana Allah tinggal. Nah, kita adalah Bapak Ibu yang di Harvest Academy ini, baik Bapak Ibu yang sudah tinggal, adalah di mana tempat roh Allah tinggal. Bahkan kalau kita baca di dalam Yesaya 56 ayat 67, itu orang-orang yang tidak menajiskan dirinya. Bahkan ada orang-orang yang dari bangsa-bangsa itu akan bergabung. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai alumnus Harvest Academy, Tuhan akan bawa kita menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Amin. Orang-orang akan datang, atau kita pergi untuk ketemu dengan orang-orang. Ketika saya pelayanan baru-baru di sebuah tempat yang itu sering lewat para teroris yang ada di Poso, itu saya ke sana dan saya berkunjung. Dan tahu tidak Bapak Ibu, di sana saya lagi pelayanan, sementara khotbah Tuhan taruh untuk melayani orang di situ. Dan tahu apa yang terjadi? Mereka sembuh dalam ibadah. Tiba-tiba Tuhan taruh ibu lagi sakit gigi. Ya betul, siapa yang sakit gigi angkat tangan. Lagi ibadah, lagi khotbah. Dan saya bilang sembuh dalam nama Yesus. Dia cuma tepuk 3 kali sembuh. Dan ada orang yang sakit belakang. Dan di tuan rumah saya buka tentang Ibrani 12 waktu itu ayat 12 dan 13 tentang kaki yang terpelecok. Saya bilang ibu ayat 12, bapak ayat 13. Tuhan taruh di hati. Bapak lagi kakinya terpelecok, ya jujur betul. Dia itu ibadah keluarga, ternyata kakinya terpelecok. Saya buka ayat, itu tepat dengan bapak rumah tangga yang saya hadiri waktu itu. Waktu itu jemaat GPI, dan dia langsung sembuh. Nah, karena apa? Ada hadirat Allah yang ada tinggal di dalam kita. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, yang mengasihi nama Tuhan, itu dari kata syarat. Kata Ibraninya syarat yang berarti kita menantikan Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita apa?
Maaf, kita menantikan Tuhan, kita menjadi hamba, dan kita melayani bentuk persekutuan keluar. Artinya begini, sebelum roh Allah dituntun keluar, kita adalah orang-orang yang harus menantikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya di Arpas Academy diajar tentang bagaimana dipimpin Roh Kudus. Nah, hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Sebelum kita menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa, sebelum kita menjadi saluran kesembuhan, saluran keselamatan, saluran mujizat buat orang, Tuhan mau pakai hidup kita. Tapi Anda harus ingat, kita adalah bait Allah yang kudus. Jangan sampai hal-hal najis ada di dalam hidup kita. Kalaupun Bapak Ibu yang mendengar KKR ini yang ikut live lewat YouTube, Facebook, atau kan lewat Zoom, kalau hari-hari ini ada hal kenajisan dalam hidup Anda, datang kepada Tuhan. Amin. Bertobat dan minta ampun. Karena apa? Tuhan mau pakai kita sebagai rumah dari doa bagi bangsa-bangsa. Di mana kita akan melayani banyak orang, bahkan orang-orang asing akan datang dalam hidup kita. Tadi ketika saya ditelepon, saya biasanya kalau pagi belum bisa aktif HP, saya harus doa dulu karena kecapean saya bangun telat dan saya ditelepon. Ada harus orang yang dilayani, saya pergi ke sebuah rumah sakit di Palu dan saya lihat, wah, ada 15 sampai 20 orang di sana. Saya percaya Tuhan, saya sudah menjadi rumah doamu, pakai saya menjadi saluran keselamatan. Nah, ada pemuda ini memang sudah AIDS. Dia sudah tidak bisa muka mulut dan sudah tidak sadar. Tetapi ketika saya mulai berfirman, dari secara langsung saya kasih dengar di telinganya tentang firman Tuhan keselamatan, pertobatan. Saya bilang kalau ada pergaulan bebas, ada dosa di masa lalu, engkau berdamai. Dan saya lihat di matanya mulai keluar air mata. Dan saya percaya walaupun dia sudah tidak bisa muka mulut, dia berdamai dengan Tuhan. Dan saya bilang, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dari alam bawah sadar. 1 jam ketika saya pulang rumah, saya lagi nyuci baju, karena tugas saya nyuci baju di rumah. Jadi sebagai suami pun harus melayani istri. Jadi jadi rumah doa tidak hanya untuk orang-orang di luar, tapi kita jadi rumah doa juga buat istri. Jadi mulai dari keluarga. Ketika saya cuci, saya terima WA bahwa anak pemuda itu sudah meninggal, dan saya percaya dia sudah kembali kepada Tuhan sebagai Yesus dan Tuhan Juru Selamat. Dia sudah kembali ke sorga. Ingat, kita menjadi rumah doa orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang terikat, orang-orang yang terlepas. Kemarin pagi saya lihat ada bapak-bapak lagi pegang tongkat, saya mau antar anak, saya di rumah ada anak-anak didik yang saya sekolahkan, puji Tuhan, Tuhan percayakan, mereka dari orang-orang yang tidak mampu, saya namakan rumah didik Elion, saya dekati, Pak, sakit apa? Asam urat sebelah kiri, boleh saya berdoa? Boleh. Saya berdoa di dalam nama Yesus, dia bilang, sudah enak, puji Tuhan. Dan saya katakan, kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah tidak tanya agama, saya sudah tidak peduli, saya sudah tidak dia dari agama manapun, minimal kakinya sudah sembuh, enak jalan, dan dia dengar Yesus. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mau pakai kita jadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Cuma pertanyaannya, bagi yang baru gabung, apakah masih ada hal najis dalam hidupmu? Sudahkah engkau dipimpin oleh Roh Allah? Sudahkah kita semua betul-betul menantikan Tuhan? Amin. Sudahkah betul-betul kita melayani Tuhan dengan hati hamba? Saya pun terima kasih hari ini bisa melayani KKR bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Dan ingat, ada kuasa di dalam hidup kita. Kembali ke Yesaya bilang bahwa orang-orang asing akan menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani kita. Dan kata melayani di sini dari kata syarat. Kemudian di situ ada kata mengasihi Tuhan. Nah, kata mengasihi ini adalah sebuah bentuk keintiman secara seksual. Artinya Bapak Ibu, kita bisa dipimpin, bisa mengasihi Tuhan kalau kita intim dengan Tuhan. Amin. Perlu membangun hubungan, perlu ada saat teduh, perlu ada disiplin pribadi. Dan kami di rumah didik, anak-anak lagi dilatih puasa Daniel selama 10 hari hanya makan nasi dan sayur dan buah-buahan. Ya, kami pun melatih diri supaya kami tetap jadi rumah Allah, tidak najis. Karena pun kita butuh menantikan Tuhan. Nah, karena begitu penting bahwa orang di luar sana, banyak bangsa akan datang dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bukan menjadi rumah doa yang membawa kabar baik, rumah doa yang membawa kabar Injil, rumah doa yang membawa kesembuhan, apakah itu yang dinamanya dengan rumah doa? Ingat, orang yang punya kuasa Roh Kudus bisa jadi saksi. Amin. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Masalahnya, benarkah Roh Kudus tinggal di dalam engkau? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam, kita pasti jadi bait suci. Kalau roh yang lain tinggal, minta maaf, mungkin kita bait kudus, bukan bait kudus. Allah berkehendak kita menjadi rumah doa sehingga banyak orang datang dipulihkan dan mereka membawa korban persembahan. Tahu tidak, ketika setelah lulus Arpas Academy kita semua, Tuhan ingin orang-orang ini datang kepada Tuhan, membawa hidup mereka, Roma 12, membawa persembahan. Dibilang perkorban yang berkenan, kata Yunaninya yang betul-betul disetujui, sudah layak lulus.
Nah, ini dia bilang kita tidak boleh menajiskan diri. Artinya apa? Menjadi alat Tuhan akan melepaskan kita dari kenajisan. Amin. Ketika kita dipenuhi Roh Tuhan akan membawa kita kepada pertobatan. Tuhan rindu, Tuhan mau setiap kita betul-betul menjadi alat Tuhan. Sehingga orang-orang bisa membawa persembahan. Orang-orang najis. Bahkan di bagian firman Tuhan lain ada berkata bahwa orang-orang yang cacat, orang-orang yang terkebiri akan datang. Ini bicara orang-orang berdosa. Ini bicara orang-orang yang memang membutuhkan Tuhan. Di manakah Anda berada ketika orang itu membutuhkan Tuhan? Ketika saya pulang dari pelayanan, saya dengan 2 orang bapak di depan, mereka dari agama lain, dan saya bertanya, Bapak sering sakit? Iya, saya sering sakit pinggang. Mau enggak saya berdoa? Boleh. Dan dia adalah pimpinan dari agama lain. Saya berdoa dia sembuh dan saya bagikan, kenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minimal dia sudah mendengar. Siapa yang saya juga awalnya rada deg-degan. Saya dari tempat yang ini adalah sebuah tempat di mana terjadi pemenggalan 4 orang 2 tahun lalu waktu malam Natal tanggal 20. Dan saya pikir jangan-jangan mereka terhubung, tapi saya tidak tahu, itu bukan urusan saya. Tapi ternyata dia dari sebuah yang agak moderat. Tapi saya berdoa dan saksikan, Bapak satu ada kanker, prostat sembuh, dia sering sakit pinggang sembuh. Wow, hebat. Bangsa-bangsa lain datang, amin. Bangsa-bangsa bergabung. Hidup Anda mau dipakai. Bangsa-bangsa tidak hanya bicara beda bangsa, tetapi kata aslinya etnis, suku beda. Rasnya beda. Tuhan mau pakai kita, Bapak Ibu. Di mana kita berada hari-hari ini? Jangan cuma tinggal diam di dalam gereja, nggak pernah buat apa-apa di luar. Banyak orang di luar butuh Anda. Amin. Banyak orang di luar butuh doa Anda. Anda ada rumah doa. Anda tidak akan pernah jadi rumah doa kalau Anda cuma diam di rumah dan diam terus berdoa saja. Rumah doa dibilang akan membuat bangsa-bangsa datang. Amin. Ketika Anda pergi ke bangsa-bangsa, maka orang-orang akan mempersembahkan korban. Tujuan kita mereka datang membawa korban kepada Kristus. Where are you right now, my brother and my sister? Is your life become the channel of blessing, the channel of fire? Apakah hidupmu menjadi saluran berkat, menjadi saluran apinya Tuhan? Saya memang masih muda, tapi saya pernah berkata, kalau boleh 1 minggu saya bisa 75 orang, itu betul. Saya di ibadah duka, ada 40 orang dari beda gereja, mereka belum pernah dengar Injil, paling Injil biasa, saya kabarkan pertobatan, mereka terima Tuhan Yesus, ada 10 anak muda. Tadi 15 orang, belum yang lain-lain. Saya mendekati target, bukan karena saya mau kejar target, saya paling hebat, tidak. Tapi karena api Tuhan, amin. Karena kita adalah rumah doa. Biar banyak bangsa-bangsa bergabung, bukan karena kita hebat, tapi karena ada Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Belas kasihan Tuhan besar buat bangsa-bangsa. Amin. Ketika saya minggu lalu, saya ke puskesmas, antar anak di rumah, tapi dia sudah sembuh 2 hari, bilang berhenti minum obat, puji Tuhan dia tidak malaria. Tapi ada kesempatan di situ saya ngobrol, dia tertutup. Saya mau ngobrol-ngobrol, mau masuk, tapi ternyata dia sudah pergi. Ya nggak apa-apa. Tapi saya ketemukan 5 anak muda dari kickboxing. Saya bilang ini kesempatan nih bagi Injil. Memang ada orang-orang yang begini, lihat saya nggak peduli. Saya doakan mereka dari gereja yang mainstream, saya berdoa dan mereka terima Tuhan Yesus, anak muda. Jangan sampai mungkin mereka sudah di boxing bisa meninggal, kita tidak tahu. Minimal mereka sudah terima Tuhan Yesus, kenal Yesus. Di mana Anda berada sekarang hari ini? Posisi Anda di rumah sakit, posisi Anda di rumah, Anda bawa motor, Anda antar orang, Anda kasih les, apapun kegiatan Anda. Hari kami saya sibuk, saya ikut agenda ketemu dengan calon wali kota yang ada di kota Palu, saya ikut satu partai, saya ikut doa-doa gereja. Tetapi ada satu orang bisa saya layani tukang parkir sembuh dan saya perkenalkan Injil, beda agamanya. Tapi minimal dia rasakan kuasa dan suatu saat dia bisa bawa korban kepada Tuhan. Ketika saya mau pulang jemput istri, Hagai Institut, saya sibuk tiap malam harus jemput. Saya bisa injili 2 orang. Yang pertama Katolik. Tapi walaupun hanya sebentar dia sudah dengar bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat dia. Dan terakhir saya lihat ada orang dari Pulau Bali. Ya, dia agama berbeda dan dia terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. This is our life. Kehidupan kita akan dibawa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Amin. Kehidupan kita tidak hanya berhenti dalam satu hal. Saya mulai setia ketika saya bertobat, ketika saya kenal Tuhan, saya tahu 6 tahun saya tinggal di pastori. Apa yang saya lakukan pertama? Memberikan saya diri untuk cuci WC yang kuning-kuning. Belum saya tidak tahu menginjil, saya tidak tahu mendoakan orang, tapi karena sikap hati hamba.
Seperti kata firman Tuhan Yesaya 56, syarat kita mau menantikan Tuhan. Bahasa Ibraninya, kita mau melayani. Kalau Anda mau melayani, pasti Anda layani jiwa-jiwa. Men, tidak hanya diam di dalam gereja, tidak masalah jadi WL, tidak salah jadi pengkhotbah, saya pengkhotbah, sering di gereja-gereja tidak masalah. Tetapi jiwa-jiwa di luar sana itu lebih penting. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang butuh Anda. Anda adalah rumah doa yang berjalan. Di akhir zaman pencurahan roh Allah tidak hanya buat gereja-gereja, tapi untuk semua bangsa, untuk semua orang. Amin. Untuk dapat penglihatan, karunia-karunia semuanya diberikan gratis. Yesus berkata, kita sudah menerimanya cuma-cuma. Amin. Kita membaginya secara cuma-cuma. Banyak orang rindu, banyak orang ingin mengenal Tuhan. Bahkan saya ke Jakarta, saya ke Surabaya pertama kali waktu itu saya naik kapal laut. Saya jalan-jalan, saya berdoa waktu itu di sekitaran Sunan Ampel kalau tidak salah. Itu daerah Sunan Ampel. Tapi saya ketemukan orang Katolik, dia bisa sembuh, curhat tentang keluarganya, dia bisa terima Tuhan Yesus. Saya bilang, Bapak cari gereja yang bisa buat bertumbuh karena saya dari Palu. Ketika saya lagi diam di hotel, tiba-tiba Tuhan taruh waktu itu seorang pelayan, kamu sering sakit pinggang ya? Iya betul, kenapa Bapak tahu? Mau sehat tidak mau. Saya doakan dia sembuh dan kenal. Ya, Anda tahu kalau Surabaya sudah kota yang dengan agama apa. Tetapi dia bisa mendengar Yesus, bahkan di kapal laut. Saya melihat ada majelis tablik dengan sebuah sudah hitam di sini. Tuhan cuma bilang kasih bahwa Isa Al-Masih mengasihi kamu. Dan dia adalah Tuhan Juru. Itu yang Tuhan suruh. Saya mendekat. Awalnya agak takut, tapi saya tidak peduli. Saya bilang, Pak, senang ketemu. Bapak sangat ganteng. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Berbeda agama, tapi saya bilang, Bapak, Isa Al-Masih mengasihi Bapak. Dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di kapal pun. Saya berbagi dengan banyak orang, ada satu kamar semua, mereka nonton video porno di depan saya. Saya mau tidur, tidak bisa, tapi saya kabarkan keselamatan, bukan mereka harus bertobat, tidak. Tetapi mereka butuh Tuhan, amin. Kita adalah rumah doa yang berjalan. Kristus, firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 10 ayat 38, dia adalah rumah doa yang berjalan. Dia sering doa semalaman, dia sering berdoa sendiri, berdoa berlama-lama, tapi dia adalah the presence of God that walking around. Dia adalah hadirat Tuhan yang terus berjalan. Amin, Bapak Ibu. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan yang bangkit mati, yang tuli mendengar. Ketika saya mau pelayanan ke suku pedalaman, cuma karena masalah rantai harus diganti, saya lihat ada bapak di depan udah tidak bisa jalan selama 2 tahun. Dia kena sakit jantung, selalu bapak kepahitan. Iya, kepada anak saya sudah doa 3-4 kali langsung jalan. Lepas tongkat dia bisa lompat. Karena apa? We are the house of God that walking around in this earth while we are waiting God. Kita adalah rumah doa Allah yang berjalan sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau nyatakan hidup kita jadi berkat, jadi rumah doa yang membagikan anugerah Tuhan, yang membagikan keselamatan, yang membagikan mujizat, yang membagikan api. Amin. Tempat di mana Allah tinggal. Bapak Ibu yang sudah gabung malam ini baik YouTube dan Facebook, dia membuat Anda jadi rumah Allah yang berjalan. Tapi hari ini engkau harus terima roh Allah itu. Engkau harus bertobat, memberi diri baptis, dan dipenuhi Roh Kudus, itu yang paling penting. Mungkin awalnya engkau harus perlu bertobat, tidak masalah. Anda perlu Tuhan Yesus, ya kita semua butuh Tuhan Yesus. Bahkan kita yang sudah melayani, yang sudah dewasa, terus butuh roh Allah. Karena terus dipenuhi, hendaklah kamu dipenuhi oleh roh Allah. Dan terjemahan Yunaninya terus menerus dipenuhi. Jadi bukan cuma hari ini, Roh Kudus setiap hari baru, yang tadi pagi beda, yang malam ini beda, Roh Kudusnya selalu baru, caranya selalu baru. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Masih ada banyak mujizat di masa depan, Bapak Ibu. Masih ada banyak jiwa-jiwa. Saya menangis. Saya percaya teman-teman Harvest Academy ada belas kasihan akan datang. Ingat, rumah doa adalah tempat belas kasihan. Anda masih ingat Hana, ibunya Samuel, dia datang, dia berseru-seru, Tuhan, aku tidak punya anak, nyatakan mujizatmu. Orang tidak perlu harus datang ke gereja lokal. Orang akan mencari Anda sehingga ada banyak Hana-Hana di luar sana. Datang dengan segala kesedihan, datang dengan segala masalah. Dan ketika Anda layani mereka, ada Samuel bangkit. Amin. Dan firman Tuhan berkata, selama Samuel melayani tidak ada firman Tuhan yang gugur. Anda menjadi rumah doa yang berjalan. Sehingga Hana-Hana itu datang.
Hana-hana itu akan datang dan oleh rasa sakit bersalinnya ketika mereka diselamatkan. Secara prophetik saya sampaikan. Ada orang-orang sekarang seperti Hana. Seperti Hana dan Anda sebagai rumah doa yang berjalan harus keluar. Sehingga bangsa-bangsa ini datang membawa korban. Dan ketika mereka mengalami sakit bersalin, mengalami keselamatan, perubahan, ada Samuel dalam hidup mereka. Ini generasi selanjutnya. Generasi Alpha dan Beta yang akan datang yang perlu kita layani Bapak Ibu. Kita butuh api Tuhan. Kita butuh lawatan Tuhan. Masihkah kita menjadi tempat alat tinggal? Masihkah kita melayani Dia dengan keintiman? Kata mengasihi ini intim. Kita perlu intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya anggap lebih baik, lebih intim dari Bapak Ibu. Saya masih terus belajar. Setiap hari saya punya pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Setiap hari saya punya petualangan baru. Saya tidak suka memprediksi saya menginjil seperti apa. Saya tidak suka membayangkan, kalau kita bayangkan nanti mati kutu kita. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, kutunya yang bakalan mati. Amin. Kita tidak mati kutu. Karena ada roh Allah yang diam di dalam hidup kita. Terus berseru, terus berserah. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 kembali, Yesus berkeliling dan berjalan sambil apa? Berbuat baik. Selalu yang pertama ketika Anda menjadi rumah doa, ada perbuatan baik yang akan orang lihat. Amin. Kita menjadi apa? Surat yang terbuka. Kemudian yang kedua apa? Kita akan menyembuhkan orang sakit. Jadi buat orang Kristen yang dipenuhi oleh roh Tuhan adalah normal menyembuhkan orang sakit. Pertanyaannya, sudah berapa lama Anda melayani? Belumkah ada satu orang sembuh? Belumkah ada 2 orang sembuh? Ya, saya doakan orang yang memang 100% tidak semua sembuh sama kayak tadi. Tapi sudahkah ada orang sembuh lewat hidup Anda? Sudahkah ada orang terlepas lewat hidup Anda? Saya lihat banyak pelepasan. Ketika saya layani di ibadah keluarga di GPD, ada saudara rebah, saya bilang ini butuh pelayanan pelepasan. Dan dia sama suaminya curhat satu sama lain, dan puji Tuhan, dia terlepas. Dan ada pernah sebuah anak gembala saya layani, dia sering tukang main cowok karena pernah jatuh di SMP. Ini anak gembala loh. Saya banyak layani anak gembala yang jujur anak-anak sulungnya hancur. Kita berdoa buat gembala-gembala supaya keluarganya dipulihkan. Dan saya layani. Istri saya yang lain karena saya di luar, istri saya meneruskan, puji Tuhan dia terlepas dan akui ada perbedaan. Ketika dia melepaskan kepahitan, ketika dia melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, Anda adalah rumah doa yang berjalan. Tapi jangan hanya jadi rumah doa yang diam. Oh, saya pendoa, ya betul Anda pendoa. Saya pendoa syafaat, iya pendoa syafaat, minimal doakan orang di luar sana. Karena orang berdoa syafaat butuh didengar doa Anda. Tidak hanya didengar Tuhan, amin. Doa syafaat perlu didengar oleh bangsa-bangsa. Perlu didengar oleh orang-orang lain di luar sana. Jangan hanya tinggal diam. Firman Tuhan berkata, pergi. Jadi ada kata tindakan. Kalau kita selidiki baik Abraham, Ishak dan Yakub sampai bangsa Israel semula dimulai kata pergi. Abraham pergilah ke Kanaan, Yakub pergilah kembali ke negeri perjanjian buat semua ada kata pergi. Coba Anda selidiki. Yesaya, Yeremia pergi, aku mengutus kamu. Jadi mau Anda nabi, mau Anda rasul, mau Anda penginjil, mau Anda pengajar, gembala tetap harus pergi. PERGI. Berarti kata kerja aktif, bukan pasif. Anda belajar bahasa Indonesia, kata kerja aktif pergi, berarti Anda pergi, jangan hanya diam. Jemaat tidak akan bertambah kalau Anda tidak hanya berdiam saja. Jemaat tidak akan datang. Saya percaya ada jiwa-jiwa yang diutus dan dikirim. Tetapi hari ini, malam ini, biarlah kita menjadi rumah doa yang berjalan. Mari saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Ajar kami semua alumni Harvest Academy, bahkan pimpinan semua kami, menjadi rumah doa yang berjalan. Ada banyak bangsa-bangsa akan berdatang, bahkan secara profetik. Ada hana-hana yang lagi menanti untuk melahirkan generasi Samuel lewat rasa sakit bersalin. Kami mengucap syukur buat malam ini, banyak orang disembuhkan, dipulihkan. Haleluya. Amin.